Selamat datang dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Pada video ini, kami menyampaikan laporan tugas besar perencanaan rekayasa dan desain Telkom University dengan judul Robot Pengantar Pesanan Restoran Berbasis Line Follower. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Joshua S. Kembaran, Alfari Suhaimi, Nabil Faikar Asa, dan Rido Ramana Saputra. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan rangkaian robot yang digunakan pada sistem tersebut. Rangkaian ini menggunakan Arduino sebagai mikrokontroler utama, berfungsi mengolah data dari sensor dan mengendalikan motor. Untuk sistem penggerak digunakan IC L293D sebagai driver motor DC agar motor dapat bergerak, maju, berbelok, dan berhenti sesuai perintah Arduino. Robot juga dilengkapi dengan dua sensor garis, yaitu sensor kiri dan kanan yang berfungsi menjaga robot tetap mengikuti jalur. Bisa dilihat seperti ini. Selain itu, terdapat juga sensor ultrasonik di bagian depan motor yang berfungsi sebagai mendeteksi rintangan yang dapat berhenti secara otomatis. Dan sumber daya motor berasal dari baterai, sedangkan Arduino menampilkan daya dari USB. Dengan seluruh ground disatukan agar sistem dapat bekerja stabil. Demikian penjelasan singkat mengenai rangkaian line follower yang kami buat. Selanjutnya, penjelasan mengenai codingan program Arduino akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nabil. Penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Nabil. Halo, perkenalkan, nama saya Nabil Faikar Hasan dengan NIM 10132588003. Saya di sini dari grup 1 akan menjelaskan codingan untuk project line follower saya dan tim saya. Baik, di sini kita menggunakan daftar pustaka servo dan mendefinisikan pin untuk sensor IR, ultrasonic, serta driver motor. Parameter penting di sini adalah obstacle distance, yang dimana obstacle distance sebesar 15 cm sebagai ambang batas deteksi rintangan. Lalu selanjutnya, hal yang membuat codingan ini efisien adalah penggunaan state machine. Saya membagi perilaku robot menjadi 3 status. Yang pertama, line following. Yang kedua, avoiding obstacle. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah finding line. Dengan ini, robot tidak akan bingung saat harus berpindah dari mode mengikuti garis ke mode menghindari tabrakan. Lalu, selanjutnya masuk ke fungsi setup dan loop. Di sini, saya menggunakan teknik non-blocking timer dengan fungsi nilist. Fungsi ini sangat krusial agar pembacaan ultrasonik tidak menghambat kecepatan respons sensor garis, jadi robot bisa memantau jarak setiap 100 mili-detik tanpa membuat gerakan motor menjadi tersendat atau delay. Lalu selanjutnya masuk ke logika navigasi, yang dimana pada fungsi handle line following, robot membaca input sensor IR. Jika sensor kiri terkena warna hitam, robot berbelok kiri. Dan sebaliknya, namun jika jarak di depan kurang dari 15 cm, sistem secara otomatis mengubah state ke mode avoiding obstacle. Di mode ini, robot akan berhenti dan menggerakkan servo untuk menengok kiri dan kanan, guna untuk mencari ruang yang paling luas. Lalu, setelah menemukan arah yang aman, fungsi execute avoid akan menjalankan manuver belokan berantai. Terakhir, ada mode handle find line. Ini adalah logika recovery agar setelah menghindar, robot akan berputar mencari kembali garis hitam sampai sensor IR mendekati nilai 0. Baru kemudian lanjut mengikuti jalur semula. Lalu, seluruh aktivitas ini dipantau secara real-time melalui serial monitor, sehingga kita bisa melihat data sensor dan status robot secara langsung. Itulah penjelasan alur logika dari sistem codingan robot berikut ini. Saya Alfari akan menjelaskan sketsa 3D mengenai desain robot line follower penghindar tabrakan yang sudah kami rancang. Berikut bagian-bagiannya. Pertama, bagian chassis. Di bagian depan, kepala robotnya ini adalah untuk lubang sensor ultrasonik dan sensor servo motor. Biar sensor bisa ngelihat kiri kanan 180 derajat dan menghindar tabrakan. Di bawahnya ada lubang untuk sensor garis biar robotnya tetap jalan lurus sesuai track. Lalu di tengah adalah untuk meletakkan Arduino Uno biar kabel-kabelnya
rapi dan nggak ribet. Di sini ada penggerak utamanya yaitu 4 DC motor dengan roda karet. Lalu ada penyangga chasisnya agar robot biar lebih kokoh. Bagian atas yaitu bodinya bisa dilihat desainnya dibuat vertikal dengan 3 rak. Ini fungsinya biar robot bisa dibawa banyak makanan sekaligus, dari makanan sampai minuman dalam sekali jalan. Desainnya sengaja dibuat melengkung seperti ini. Selain biar kelihatan modern, struktur ini juga bikin makanan di dalamnya biar lebih aman dan terlindungi. Oke, itu tadi detail desainnya. Terakhir, simulasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Ridho Ramadi Saputra dengan NIM 101032580019. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simulasi robot penghantar pesanan restoran berbasis line follower yang telah kami rancang. Simulasi ini menggambarkan sebuah sistem robot otomatis yang bertugas menghantarkan pesanan dari dapur menuju meja pelanggan dengan mengikuti jalur khusus berupa garis. Jalur ini berfungsi sebagai panduan agar robot dapat bergerak secara terarah, stabil, dan tanpa kendali manual. Robot ini dilengkapi dengan sensor garis yang membaca perbedaan warna antara jalur dan permukaan lantai. Data dari sensor tersebut diproses oleh microcontroller untuk mengatur arah dan kecepatan motor sehingga robot mampu mengikuti jalur dengan baik tanpa keluar lintasan. Setiap meja pelanggan direpresentasikan sebagai titik tujuan pada jalur. Ketika robot mencapai titik tersebut, robot akan berhenti sejenak untuk mensimulasikan proses penghantaran pesanan. Setelah itu, robot akan melanjutkan perjalanan hingga kembali ke titik awal atau dapur untuk mengambil pesanan berikut dan mengulangi proses penghantar secara berkelanjutan. Melalui simulasi ini, teknologi line follower diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan restoran, mengurangi beban kerja pelayanan, serta menciptakan sistem pelayanan yang lebih modern dan konsisten. Demikian rangkaian penjelasan dari robot pengantar pesanan berbasis line follower. Terima kasih atas perhatiannya.